Jangan lupa subscribe. Selamat malam sahabat PCN, kita lagi nunggu izin nih. Kebetulan kita lagi ada halangan masalah izin untuk penelusuran kita malam ini. Tapi untuk masuk ke Pancuran Mas, insya Allah kita dapat izin dari RT setempat. Kita lagi waiting. Ya mudah-mudahan RT-nya datang. Ya doain biar semuanya lancar. See you. Terima kasih. Selamat malam sahabat PCN. Di sini kita mau penelusuran lagi nih. Tepatnya di daerah Rawabelong. Rawabelong ini yang katanya konon ada pancoran emas. Nah, kita rame-rame di sini penelusuran dan kita kuak masalah semua misteri yang ada di sini, yang semuanya itu belum ada apa sih maksudnya yang belum ada itu? Belum ada itu arti katanya di sini kita ingin tahu apakah benar di Jakarta Barat daerah Rawabelong ini ada pancuran emas. Yang saya dengar cerita dari warga, infonya itu tadinya itu sebuah mata air yang ditutup sama Pak Haji, yang manfaat dari air tersebut, info dari warga sekitar itu ditutup karena berbahaya, karena disalahgunakan banyak orang-orang yang ingin mempunyai kesaktian. Makanya ditutuplah sama Pak Haji. Oleh sebab itu kita di sini ingin menguak apakah benar mitos itu adanya. Ikuti kami, jangan lupa Subscribe, like and comment. Selamat malam sahabat PCN, kita balik lagi nih. Udah nyampe di lokasi, posisi di kunci Pancuran Emas ya. Kita udah nyampe di sini, udah sampai di posisi lokasi Pancuran Emas yang wilayahnya itu di daerah Kebonjeruk, Rawabelong. Di sini kami tidak sendiri, kami ditemani oleh saudara kami yang bernama Bunga Haryanti. Ya, Bunga Haryanti ini sebenarnya bukan saudara. Dia adalah permaisuri saya. Oke sahabat PCN, dan kami juga ditemani oleh saudari kami, yaitu yang bernama Reni. Ya, ini saudara kita juga, Reni Febrianti namanya. Jadinya kami ini memang tidak sendiri. Kami di sini ada 6 orang untuk melakukan penelusuran di Pancuran Emas. Dan akan saya panggil lagi saudara kami yang bernama Rere. Rere bisa masuk ke dalam. Ya, hai Rere. Karena kita wilayahnya juga sangat seram ya, di tengah sawah. Kita juga tidak berlima dan ditemani satu orang lagi, yaitu Gita. Gita, boleh masuk Gita. Ya. Oke sahabat PCN, kita di sini ada 6 bersaudara, 1 bidadari saya. Melakukan penelusuran ke air Pancuran Emas, lokasinya tidak jauh dari sini. Baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya teman-teman, saudara-saudara, kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi keselamatan dalam penelusuran ini. Semoga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan dan tidak bahaya untuk diri kita. Amin. Untuk itu berdoa dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih, ikuti kami terus sahabat PCN. Penasaran? Tonton sampai habis.
kita melewati hamparan-hamparan pepohonan yang sangat luar biasa. Inilah yang disebut penelusuran. Pangeran ya, kita minta izin ya. Untuk saya perwakilan dari teman-teman di sini ingin minta izin untuk melakukan penelusuran ya Pangeran ya. Bantu kita ya. Apa sih? Udah. Ya sahabat PCN, kita sudah sampai di TKP atau lokasi tempat kita penelusuran, di mana info para warga Rawablong ini bahwa pancoran emas itu berada di sekitaran sini, daerah Pesawahan. Tapi untuk kebenarannya kita pun tidak tahu apakah itu benar ada atau tidak. Di sini akan saya tanyai kepada saudara kita yang bernama Andi, ya salah satunya keturunan Rawablong, dan Rere juga salah satunya orang Rawablong. Oleh sebab itu kita di sini memang tidak sembarangan. Kita di sini memang membawa daerah asli Rawablong. Oke sahabat PCN, gimana kelanjutannya? Nanti kita akan tanyai tentang masalah pancoran emas ini, sejarahnya seperti apa yang diketahui oleh penduduk. Kita akan melakukan penelusuran. Di sini akan kita kuak semua misteri untuk mengenai masalah pancoran emas. Gimana Bang Rere? Menurut Bang Rere ini udah dapat apa setelah masuk di sekitaran pancoran emas? Kalau masuk ke sini sih ya mungkin karena rame ya, jadi nggak berasa. Tapi pas di sana masuk sendiri tuh, itu baru berasa kayak masuk ke dimensi yang berbeda gitu. Gerbang Gerbang gitu. Terus untuk makhluk-makhluk di sini yang jaga itu kan yang namanya pancoran emas atau keramat itu pasti ada yang jaga ya. Ada pasti. Nah sosoknya itu seperti apa yang Bang Rere lihat? Oh, saya malah melihat di satu pohon sih, itu dia nampak banget. Di pohon sukun. Sukun, mana pohon sukun tuh? Pohon sukun. Nggak kelihatan. Daerah sekitar sini. Oh daerah sekitar situ ya. Tinggi gede. Tinggi gede. Iya. Berarti memang makhluk tinggi gede ya. Saya udah sering ngeliat ke arah sini mulu. Baru masuk udah ngeliat ke sini. Ya, informasi dari saudara kita Rere itu katanya ada orang tinggi besar. Salah satu dia penunggu pancoran emas itu. Kalau menurut saudara Andi sendiri gimana? Apa yang didapat setelah masuk ke pintu dimensi yang berbeda? Karena memang kita di sini melakukan penelusuran ini, kita ingin tahu apakah kebenaran air pancoran emas itu memang berada di sini atau tidak, gitu Bang Andi. Setelah masuk gerbang dimensi itu, yang Bang Andi dapat apa? Dan yang Bang Andi lihat apa? Dan sosok makhluk yang Bang Andi jumpai dalam perjalanan itu apa? Baik. Jadi pas ketika masuk di pintu gerbang tadi di depan, itu masuk sih nggak bentrok sih sama aura-aura negatif, pasti banyak, cuman nggak terlalu bentrok. Dan juga kalau dibilang makhluk, ada salah satu penjaga ya, cuman dia pakai pakaian kerajaan, cuman mungkin dia salah satu penguasa daerah sini. Dan tadi juga kita juga disambut ya. Ya, kita disambut sama beliau yang menurut saya juga sama ya. Yang saya lihat itu seperti sosok pakaian Kerajaan gitu ya. Kerajaan. Kita disambut, alhamdulillah kita juga dapat izin dari beliau. Mudah-mudahan penelusuran kita malam ini berjalan dengan baik dan apa yang kita cari itu benar-benar ada. Mudah-mudahan ya. Tapi untuk energi yang saya dapat di sini itu ya alhamdulillah, karena memang kita udah dapat izin
dan ibarat kata mudah-mudahan tidak membahayakan buat kita maupun tim kita. Insya Allah energi di sini bersahabat buat kita. Gitu. Kalau menurut Bang Andi gimana? Kira-kira bersahabat nggak energi di sini? Kalau menurut saya tadi bersahabat. Apakah yang Bang Andi rasakan sama saya, begitupun Rere? Gimana Bang Rere? Di sini kalau kita usil, diusilin balik, itu aja sih. Oh gitu. Yang penting intinya kita tidak usil ya. Usil. Yang penting kita ada izin dan kita permisi, insya Allah. Dari tanggapan Bang Rere. Kalau Bang Andi sendiri? Kalau saya sendiri sih di sini emang ada panas sih, yang saya rasain panasnya orang di sini. Cuman sih bersahabat, cuman agak panas saja orang di sini. Sekitaran panas. Itu aja sih. Oke, ya sahabat PCN, di sini kita dari narasumber atau dari teman penelusur PCN di sini banyak mengalami energi-energi yang berbeda. Salah satunya saya sendiri pun dapat yang berbeda. Menurut saya di sini bahkan adem dan sejuk, tapi dari sahabat kita yang bernama Andi ini mendapatkan energi panas. Tapi kalau untuk suasana tetap sok. Kita alhamdulillah karena mendapatkan izin dari makhluk-makhluk yang ada di daerah sini. Khususnya ya salah satu penjaga wilayah sini. Gimana? Nah, sekarang gini nih, Bang Andi sama Bang Rere. Kalian kan memang darahnya Rawablong nih ya berdua ya. Menurut kalian bangga enggak kalian sebagai darahnya Rawablong kalau di daerah sini itu ada pancuran mas? Kalau dari saya sih pasti bangga. Sekali ya? Bangga sekali. Karena emang baru terkuak misteri yang ada di sini tuh pancuran emas. Kita tuh sendiri nggak tahu. Dan banyak juga warga sekitar juga banyak yang belum tahu tentang keberadaan pancuran emas itu. Namun kan itu juga biasanya kan nggak sembarangan ya, karena kan itu juga banyak nanti takutnya disalahgunakan juga sama warga-warga yang mengerti, takutnya seperti itu. Kalau dari Bang Rere sendiri gimana? Dari kecil sempat dengar kalau ada pancuran emas di daerah sekitar sini. Terus cuman memang keberadaannya masih simpang siur. Iya, sama nggak terlalu apa sih ya, kayak gimana sih pancuran emas, apa benar kayak berbentuk kayak gitu atau emang malah tak kasat mata. Iya. Malah ibarat kata yang kita datang ini cuman persawahan ya, persawahan luas tanpa ada pancuran maupun ibarat kata kayak seperti kayak apa namanya, suatu air terjun atau segala macam gitu. Kayak gerojogan air ya? Kayak gerojogan air. Seharusnya kan memang yang disebut pancuran itu ada gerojogan air atau ada wadah gitu. Tapi di sini kita hanya mendapatkan saluran irigasi. Allah alam bisawab ya, kita tidak tahu juga kebenarannya karena memang mitosnya itu di zaman dulu itu informasi air tersebut itu adalah air kesaktian yang akhirnya itu ditutup sama salah satu sepuh atau kiai besar yang memang membahayakan untuk umat manusia. Suatu ketika memang beliau itu menutupnya memang untuk kepentingan umat, ibarat kata kepentingan manusia agar tidak terjadinya pertikaian atau pertengkaran. Memang sungguh mulia hati beliau yang menutup pancaran emas tersebut. Tapi di sini kita bukan ingin mengeluarkan air tersebut yang memang kondisinya di sini pun memang persawahan atau dataran. Air mah ada, untuk air ada, tapi air irigasi cuman kita nggak tahu sumbernya pun dari mana. Tapi di sini kita hanya ingin mendapatkan keterangan-keterangan dari makhluk-makhluk yang ada di sini. Apakah benar pancoran emas itu ada? Gitu. Ya nanti kita coba meditasi dengan makhluk-makhluk di sekitaran sini. Apakah ada yang mau memberikan keterangan mengenai pancoran? Ya, gimana Bang Andi atau Bang Rere yang mau meditasi? Gimana udah? Ya. Meditasi. Coba meditasi. Gimana Bang Rere? Kalau memang dari makhluk sini bisa ngasih keterangan kita mengenai pancoran emas, ya alhamdulillah ya Bang Rere ya. Yang penting kita di sini berusaha untuk mencari tahu atau meditasi keberadaannya, karena memang saya tahu yang namanya hal keramat itu nggak gampang dan nggak mudah untuk kita cari tahu. Ya mudah-mudahan kita di sini dapat jalan walaupun bukan dengan penguasanya, kali aja memang ada makhluk lain gitu ya Bang Rere. Bisa nggak kira-kira menurut Bang Rere ini kalau kita meditasi untuk menanyai tentang wilayah atau tentang air pancuran emas yang berada di sini, apakah benar atau tidak? Itu Bang Rere sebenarnya yang bikin saya datang kemari dan saya penasaran.
Insya Allah. Insya Allah bisa ya Bang Rere ya. Jadinya biar rasa penasaran saya mewakili warga sekitar Rawablong ya Bang Rere. Apakah memang benar ada air kesaktian di daerah sini yang memang beritanya itu sangat luas, apalagi khususnya untuk para padepokan atau jawara-jawara atau perguruan silat Betawi khususnya yang memang pernah dengar tentang keberadaan air tersebut. Gimana Bang Rere? Lanjut aja kita meditasi Bang Rere. Gimana? Ayo coba kita buktiin apakah benar itu adanya. Ini saya minta bersila boleh? Boleh Bang Rere. Mau duduk di mana? Lagi nih, nggak mau udah duduk aja. Gak apa-apa aja lah. Apa duduk aja. Ya, sahabat PCN, kita ingin mengetahui sahabat kita sedang meditasi. Ya mudah-mudahan berhasil ya. Kita bisa dapat keterangan dari makhluk-makhluk sekitar sini. Assalamualaikum. 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 Selamat malam. Selamat malam. Boleh kenal ini siapa? Yang di sini. Saya boleh tahu nggak sosoknya seperti apa? Berbentuk apa? Ini cuma prajurit. Oh, prajurit. Boleh disebutkan ciri-cirinya seperti apa? Berpakaian apa? Zirah. Oh, bawa tombak berarti. Emang itu di sini khusus buat jaga itu pancoran emas itu? Saya boleh menanyai tentang kebenaran pancoran emas di sini ada atau tidak ya? Ingin mengetahui aja kebenaran. Karena memang saya dapat kabar dari warga itu, warga sekitaran sini bahkan berkata banyak di perguruan silat Betawi itu bahwa memang di Rawablong Bonjeruk ini ada pancoran emas. Apakah itu benar? Benar adanya? Benar ya. Cuman memang di sini tidak ada airnya ya. Apakah benar di zaman dulu air pancoran emas ini sangat sakit? Banyak orang yang kesini untuk mengambil air kesaktian. Makanya akhirnya disalahgunakan. Tapi apakah benar setelah disalahgunakan air ini akhirnya ditutup sama salah satu sepusinya atau para ulama gitu? Betul, karena memang takutnya disalahgunakan. Apa sih fungsi dari air pancoran emas ini? Kesaktiannya salah satunya apa? Kenapa? Tidak mempan. Oh, kebal berarti. Oh, kebal berarti ya, tidak mempan dibacok maupun ditembak. Berarti memang Rawablong ini mempunyai air yang di zaman dulunya itu tidak mempan untuk ditembak dan dibacok buat para jawara-jawara Rawablong. Kalau prajurit ini untuk dari kebalnya itu diminum atau dibasuh? Airnya itu diapain? Diapain airnya? Semua bisa dilakukan apa saja. Diminum maupun dimandiin gitu. Oke. Ada lagi? Selain pancoran emas di sini ada lagi?
Nggak ada. Tidak ada ya. Boleh saya kenal namanya siapa? Oke. Berarti memang kamu ini hanya kata seorang prajurit ya. Memang kamu menjaga pancuran ini karena memang ada penunggunya Tuhan kamu gitu ya. Kira-kira ada pesan nggak buat kami nih tim penelusur PCN? Ya. Karena kan di sini kita sebenarnya tidak mau ganggu, cuman kita dengar kabar aja kan di sini memang ada pancuran mas. Tapi saya sendiri ibarat kata ya sebagai orang Betawi, khususnya apalagi pancuran mas itu ada di Rawablong ya. Saya juga memang ingin mengetahui keberadaannya, bukan berarti kita ingin memanfaatkan air tersebut, tapi kita ingin mengetahui sejarahnya aja. Tuh, jadinya di sini ada pesan nggak setelah memang kebenarannya dan faktanya itu memang ada air pancuran itu ada di sini gitu ya. Oke, ada pesan nggak buat kami untuk kedepannya? Terus lakukan yang kalian suka saja. Yang kami suka. Jangan sombong. Jangan sombong, terus apa lagi? Jangan merasa paling hebat. Oke, baik. Terus ada lagi? Ya, berusaha terus aja. Insya Allah, alhamdulillah kita di sini mudah-mudahan tidak jadi orang yang sombong ya. Kita boleh nyebutnya apa nih biar enak kita panggilnya? Mas aja. Ya, Mas. Terima kasih ya Mas ya atas keterangannya mengenai air pancuran Mas yang benar keberadaannya ada di sini. Tapi untuk letaknya Mas bisa memberitahu kita atau tidak? Kalau Anda bertanya kepada Tuhan saya. Oke. Kira-kira untuk tuannya mengizinkan atau tidak untuk Mas? Bisa kita melakukan meditasi Mas untuk Tuhan? Dia ingin masuk di situ. Oke, baik. Oh, tidak ingin masuk ya. Tapi menurut tuannya itu kita boleh nggak tahu titiknya di mana? Di sinikah atau di sanakah? Atau ini salah satu alirannya? Ini alirannya, salah satu jalannya, salah satu jalan alirannya ya. Tapi untuk titiknya memang kita tidak boleh mengetahui. Tapi memang untuk airnya itu keberadaannya ada di sini ya. Terima kasih ya Mas ya untuk keterangannya. Mudah-mudahan dengan penelusuran PCN di sini membawa berkah ya buat kampung Rawablong khususnya. Ya sahabat PCN, untuk keterangan dari si Mas ini ternyata memang benar adanya bahwa air pancuran Mas itu ada di sekitaran sini, tapi beliau tidak mau memberikan titiknya, pusatnya air pancuran Mas tersebut, dikarenakan itu sangat berbahaya jika memang diketahui oleh orang banyak. Oleh sebab itu kenapa air pancuran Mas itu ditutup, karena takut disalahgunakan oleh manusia-manusia yang ingin mempunyai kesaktian. Sekarang kita hidup di dunia ini hanya punya Tuhan. Baiknya kita memohon kepada Tuhan kita dan meminta kepada Tuhan kita tanpa hal-hal yang ibarat kata untuk keserakahan dunia. Cukup memohon sama yang kuasa, insya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, sini aja ya. Kemana-mana. Ya, sahabat PCM. Ya, sini aja, oke. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf kalau kita mengganggu. Maaf.
Maaf Dengar ada di ya teman-teman sahabat PCN, ini sahabat kita sedang kerasukan makhluk yang sosoknya seperti harimau atau macan. Beliau tidak bisa diajak komunikasi atau meditasi. Ya, baiknya kita keluarkan saja ya, agar teman kita ini tidak merasakan sakit di badannya. Keluar. Ya, sahabat PCN, tadi setelah pangeran masuk atau penjaga dari air pancuran mas, tadi ada sosok makhluk berupa harimau atau macan yang memang di sini beliau dari tadi sudah memantau, ibarat kata keberadaan kita di sini.